Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiuddin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang menjadi bahasan kali ini pada mata kuliah Sejarah Dunia, yaitu Restorasi Meiji Jepang. Apa sih itu Restorasi Meiji? Restorasi Meiji ini dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, yang merupakan serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Jadi ada beberapa kejadian yang menyebabkan pengembalian kekuasaan di Jepang itu kepada kekaisaran. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang. Ini terjadi pada tahun 1866 sampai 1869. Lanjut, latar belakang terjadinya restorasi Meiji, yaitu pada abad ke-19 mulanya. Kebijakan isolasi Tokugawa ditentang oleh beberapa negara, yaitu Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang mana membuat para pemimpin feodal Jepang sadar akan kerentanan Jepang terhadap senjata barat yang unggul. Jadi senjata-senjata di negara barat itu sudah unggul, sedangkan di negara Jepang sendiri itu masih belum unggul atau istilahnya ketinggalan. Kekuasaan shogun mulai runtuh di tahun 1867 setelah 260 tahun berkuasa. Keruntuhan ini ditandai dengan terbentuknya aliansi antara pemimpin domain Satsuma dan Kido Takayoshi, pemimpin dari domain Chosu. Aliansi ini dibentuk untuk mendukung Kaisar Kumei agar dapat berkuasa kembali. Kemudian di tanggal 3 Februari 1867, yaitu Kaisar Meiji naik tahta menyusul meninggalnya Kaisar Kumei pada tanggal 30 Januari 1867. Kemudian di bulan Januari 1868, Aliansi Revolusioner mengumumkan pemulihan kekuasaan kaisar sebagai pemegang kekuasaan Jepang. Lalu pada Mei 1869, pasukan Tokugawa terakhir menyerah. Jadi yang sebelumnya yang diajukan itu menjadi presiden ialah Kaisar Kumei. Kemudian karena meninggal akhirnya digantikan oleh Kaisar Meiji. Itulah. Selanjutnya penyebab terjadinya restorasi Meiji. Penyebabnya yaitu begitu banyak sebetulnya. Salah satunya yaitu Jepang baru menyadari betapa terbelakangnya mereka dibanding negara-negara lainnya di dunia setelah datangnya Komodor Amerika Serikat, yaitu Matthew C. Perry, yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Para pemimpin restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuasaan kolonial waktu itu. Jadi para pemimpin restorasi Meiji ini berniatan untuk memulihkan negara Jepang agar maju seperti itu. Kata Meiji berarti kekuasaan pencerahan atau pemerintah waktu itu bertujuan menggabungkan kemajuan barat dengan nilai-nilai timur. Jadi kemajuan barat ini kemajuannya seperti negara-negara barat dengan nilai-nilai yang masih tradisional atau nilai-nilai bangsa-bangsa timur. Meskipun secara resmi kekuasaan negara berada di tangan kaisar, kekuasaan politik hanya bergeser dari kesogunan Tokugawa ke sebuah oligarki. Mereka mempertahankan praktik-praktik kekuasaan kaisar yang lebih tradisional dan menempatkan kaisar sebagai satu-satunya otoritas spiritual negeri dan para menteri yang memerintah atas nama kaisar. Kemudian dampak terhadap perekonomian. Pada masa ini Kaisaran Jepang mulai membangun jalan-jalan kereta api, kemudian membangun bank, mengizinkan pelayaran untuk kapal-kapal asing, dan melakukan perjalanan ke barat untuk mempelajari sistem ekonomi.
mendirikan pabrik, menjalin hubungan dagang secara luas dengan negara-negara lain. Nah, itu salah satu dampak Kekaisaran Meiji atau kemajuan yang diperoleh dari alih tangan dari Kekaisaran Meiji. Pada akhir abad 19, Jepang dapat menguasai pasar di seluruh Asia, bahkan merupakan saingan berat bagi Eropa dan Amerika, serta berubah dari negara agraris atau negara bermata pencaharian petani menjadi negara industri. Selanjutnya, Kaisaran Jepang mulai membangun jalan-jalan kereta api, membangun bank, mengizinkan pelayaran untuk kapal-kapal asing, melakukan perjalanan ke barat untuk mempelajari sistem ekonomi, mendirikan pabrik, menjalin hubungan dagang secara luas dengan negara-negara lain. Nah, itu. Setelah semakin berkembang, industri Jepang pun melirik untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya pada bidang pariwisata. Jadi setelah beberapa hal tadi sudah dijalankan, itu Jepang melirik kepada pengembangan ekonomi kreatif, di mana pariwisata tersebut dijadikan suatu alternatif oleh Jepang ketika industri-industri dari negara lain mulai berkembang, hingga Jepang mulai tergelak dan memperbaiki perusahaan kereta api sebagai sarana atau sistem angkutan domestik. Yang terakhir, Jepang juga mulai memperbaiki sarana umum seperti hotel, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Begitu kegiatan wisata dalam negeri. Dengan begitu, kegiatan wisata dalam negeri pun mengalami peningkatan hingga mampu memberikan sumbangsih kepada ekonomi Jepang melalui kesejahteraan masyarakatnya. Jadi, selain masyarakatnya itu sejahtera atau makmur, itu dapat memberikan sumbangsih kepada negaranya. Itu. Sekian dari saya dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.